Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda dimanapun hari Anda berada. Kita selalu sharing-sharing tentang hal-hal yang penting yang perlu kita tahu. Ya tentang motivasi, parenting, atau tentang hal-hal yang viral yang memang kita bisa jadikan sebuah pembelajaran di dalamnya. Atau tentang dunia pendidikan juga kita selalu bahas. Dan kita stay tune 2 hari sekali untuk mengupload konten yang terbaru. Makanya stay tune terus di Beyond Education Podcast dan ikuti terus konten-kontennya. Jadi kita memang sering seperti itu ya. Ya memang seperti itu sih kita. Dan kita harus juga berdialog dengan viewers nih. Kayaknya kalau viewers berdialog dengan kita kan dengan cara menulis di kolom komentar, silahkan. Atau misalnya mau ditanyakan melalui link deskripsinya sudah disediakan, silahkan. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan apapun itu, silahkan saja langsung kirimkan pertanyaannya. Nah, nanti kita akan menjawabnya menggunakan video seperti itu. Jadi pertanyaan dibalas video. Dan jangan lupa kalau misalnya kita ada yang memiliki Spotify atau memang suka dengan Spotify, mendengarkan sebuah hanya suaranya saja, silakan akses di Spotify Beyond Education Podcast. Di situ juga ada saya dan Pak Doni. Suara-suaranya gitu, hanya suaranya saja gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya yang malas nonton YouTube, biasanya kan orang-orang yang sibuk gitu ya, malas nonton YouTube, ya nggak keburu di jalan atau apalah. Tapi kalau misalnya suaranya saja kan bisa menggunakan headset sambil jalan, sambil apa gitu. Jadi ya bisa didengarkan lewat situ juga. Oke, baik. Pada hari ini spesial Hari Guru Sedunia. 5 Oktober 2023. Oke, terima kasih kepada guru-guru yang sudah berjasa di seluruh dunia mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu ya. Jadi memang guru ini di sisi lain merupakan sebuah profesi yang layak dipuja gitu ya. Karena di sini saya akan membahas kenapa sih, alasannya apa sih yang bisa bikin bangga menjadi seorang guru. Karena kan kita mengetahui bahwa guru itu ya secara umum orang-orang mengetahui bahwa guru itu adalah orang yang mengajar di sekolah, orang yang mengajar di kampus juga bukan guru, dosen taunya kan. Terus kayak guru itu cuma hanya mengajarkan sesuatu di sekolah, itu disebut namanya guru gitu kan. Jadi itu pemahaman yang sangat sempit gitu. Jadi kalau misalnya kita perluas lagi pemahamannya, guru itu ya bisa dikatakan adalah seseorang yang mentransfer ilmu gitu kan, memikirkan kita gitu. Kayak saya juga memiliki guru gitu waktu sekolah gitu ya, sampai guru saya itu memikirkan bagaimana masa depan saya gitu, bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat untuk saya gitu. Jadi guru itu adalah sebuah profesi dan juga sebuah sikap, sebuah sifat gitu. Ya, si guru itu ya semua orang bisa menjadi guru, intinya seperti itu. Jadi tidak harus di depan kelas, misalnya di sebuah sekolah baru dikatakan seorang guru. Semua orang bisa menjadi guru. Nah, kita bahas di sini ya. Kenapa sih kita harus apa sih alasan kita harus bangga menjadi seorang guru? Ya, oke. Yang pertama adalah guru itu selalu meningkatkan wawasan dan juga selalu belajar. Nah, di sini. Karena mau nggak mau ya, karena seorang guru atau seorang yang mentransfer ilmu atau seorang yang memang ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dia harus selalu meningkatkan wawasannya. Nah, jadi tetap harus mengikuti sesuatu yang viral gitu ya, sesuatu yang lagi hit, lagi seru gitu. Jadi wawasannya itu selalu terupdate karena itu kewajiban gitu sebagai seorang guru, dan guru itu harus mau belajar terus. Jadi nggak ada itu yang namanya guru malas belajar. Atau misalnya guru yang merasa sudah menjadi guru yang terbaik gitu. Ya. Jadi kayak kalau sebagai profesi mungkin ya bisa dikatakan guru ya sudah menjadi sebuah notabene kalau dia adalah seorang yang menyampaikan sebuah pembelajaran. Tapi ternyata guru itu harus belajar juga. Meningkatkan skillnya, meningkatkan ini. Jadi kalau Anda menjadi seorang guru, bayangkan. Anda terus-terusan belajar dan Anda terhindar dari yang namanya stres. Tapi terus-terusan belajar juga stres. Anda akan menjadi seorang pembelajar yang ulung gitu. Karena guru itu wajib untuk selalu belajar. Karena mentransfer ilmu atau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak itu ya memerlukan skill yang terus di-upgrade. Nah, jadi seperti itu. Jadi
bangganya menjadi seorang guru adalah ya wawasannya pasti luas karena guru ya sering baca atau misalnya sering apa gitu, sering menyampaikan sesuatu. Jadi wawasannya itu akan terus bertambah guru itu. Dan juga selalu menjadi pembelajar yang ulung. Yang kedua adalah guru itu adalah pekerjaan yang tidak monoton. Kalau misalnya di sebuah pabrik ya, di ibarat kata kan ini saya tidak merendahkan sebuah profesi ya, misalnya kalau di sebuah pabrik yang kita hadapi adalah barang-barang atau benda-benda berat gitu ya. Seperti mesin atau mesin press ataupun itu ada disebut namanya membungkus ya. Jadi yang kita hadapi itu adalah barang-barang yang mati gitu. Maksudnya barang mati di sini adalah sebuah benda-benda aja gitu. Jadi pekerjaan kita hanya berhadapan dengan data-data, benda-benda atau misalnya hanya dengan komputer. Nah, tapi kalau guru, bayangkan berapa puluh murid, berapa puluh murid itu, itulah yang harus dipelajari oleh guru. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki ciri khas masing-masing. Dan guru itu menghadapi hal itu, jadi pekerjaannya itu nggak monoton gitu, nggak itu aja. Bayangkan, satu anak aja bisa memiliki permasalahan yang aneh-aneh gitu. Satu anak saja bisa memiliki permasalahan yang aneh-aneh. Nih, bayangkan dalam satu kelas misalnya guru itu mengajar atau misalnya dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah seminar, guru itu menyampaikan sesuatu, itu harus sampai kepada orang-orang yang diajarkannya gitu. Jadi nggak monoton gitu. Banyak permasalahan yang datang, banyak insight yang baru, banyak sesuatu yang bisa dipikirkan gitu ya. Yang tadinya kita nggak kepikiran, tiba-tiba lihat murid kita seperti ini, oh nah, sepertinya ini butuh ini nih gitu. Jadi guru itu nggak monoton, dan itu akan terus dinamis gitu. Dan karena ilmu pengetahuan itu akan terus dinamis. Ketika kita memikirkan orang, guru itu memikirkan anak ini gimana ya, kok begini sih, bagaimana caranya ya, bayangkan. Pekerjaan guru itu patut dibanggakan karena tidak monoton kerjanya. Karena yang dihadapi adalah seorang anak manusia gitu, seorang benda hidup gitu, yang notabene yang manusia ini bermacam-macam dan beragam-ragam kondisi dan karakternya. Jadi nggak monoton, jadi nggak bosen jadi guru. Ya makanya ada yang bilang bahwa guru itu terhindar dari penyakit wayah. Karena bisa menghadapi anak-anak itu ya, mungkin ya kalau misalnya yang perspektifnya anak-anak itu adalah masalah, mungkin guru itu marah-marah terus. Tapi guru yang baik kan bahwa melihat anak-anak itu memiliki potensi yang setiap anak itu beda. Meskipun ada anak nakal, misalnya ada anak yang saya sering buat onar gitu. Nah itu akan menjadi pembelajaran dan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan kalau benar-benar menjadi passionnya atau misalnya dia adalah seorang guru yang baik. Seperti itu. Jadi nggak monoton ya kalau jadi guru itu. Ini catatan selanjutnya adalah berperan penting bagi masa depan orang lain. Bayangkan. Ya kak saya juga, saya bisa seperti ini sampai sekarang juga pasti setidaknya, setidak banyak sedikitnya adalah berkat jasa-jasa guru saya. Ya mungkin tapi tidak terlalu seluruhnya ya. Jadi ini hanya sepersekian persennya lah menjadi jasa dari guru-guru saya. Jadi memang ilmu-ilmu yang guru saya ajarkan kepada saya itu ya memang dipakai gitu sampai sekarang. Dan bayangkan kalau kita menjadi seorang guru, kita itu bisa membantu masa depan anak itu, bisa membantu masa depan siapa yang diajarkan gitu. Jadi bisa ikut campur dalam masa depan orang dan berperan penting lagi. Ya, kan teman-teman saya juga sering cerita tuh. Kalau misalnya ya katakanlah ada seseorang yang sukses gitu ya. Terus dia berkata seperti ini. Saya teringat dulu guru saya itu bilang kamu harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan jangan kendor atau jangan menyerah gitu. Nah, kata-kata itu bayangkan, itu diingat selalu sampai dia sukses. Nah, jadi guru adalah orang yang berperan penting di masa depan orang lain. Mulia banget nggak tuh? Keren banget nggak? Jadi ya mungkin tidak semuanya. Memang kembali lagi ke anak tersebut ya. Kalau misalnya meskipun gurunya bagus, sudah mengingatkan gitu ya. Ya mungkin anak itu agak sedikit malas dan lain-lain, ya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi juga. Tapi sebagian kecilnya atau beberapa persennya ada jasa-jasa guru di sana menanamkan sesuatu kepada kita. Ya, entah itu yang baik, mungkin ada guru yang menanamkan yang buruk. Ada aja itu.
yang mengajarkan bahwa kayak guru saya gitu, mengajarkan bahwa aduh, sesuatu tuh bisa dikebut dalam satu malam. Jadi sistemnya SKS, sistem kebut semalam gitu. Ada yang mengajarkan seperti itu dan lain-lain. Jadi bisa berperan penting dalam masa depan orang lain. Bayangkan itu. Jika Anda menjadi seorang guru, ya, itu yang patut dibanggakan oleh seorang guru. Dan juga selanjutnya adalah melatih kesabaran. Ya, karena biasanya seseorang yang sabar itu memiliki beberapa derajat di atas orang-orang yang lain. Katakanlah, misalnya ada seseorang yang sabar dan tidak ya. Dia menunggu, misalnya menunggu untuk membeli barang, membeli kue misalnya di toko kue. Kalau yang sabar dia tunggu sampai dia dapat. Ya, dan itu pasti dapat. Kalau yang nggak sabar, karena dia merasa, masih lama, antrian masih sedikit, saya mau ini dulu, saya males ngantri gitu, nggak sabaran gitu. Meskipun tinggal beberapa orang, dia pergi untuk misalnya kemana dulu gitu, terus mau balik, pas balik antrian lagi tuh udah panjang. Jadi biasanya orang-orang sabar itu memiliki keberuntungan yang lebih daripada orang yang nggak sabar. Kayak gitu. Jadi kayak sesuatu itu kalau dihadapi dengan sabar, ya merasa diri kita tuh memiliki skill yang lebih gitu. Karena setiap orang itu pasti mengalami kesulitan. Setiap orang itu pasti mengalami sebuah masalah, pasti mengalami sebuah tantangan. Nah, dengan sabar itulah bisa menjadi salah satu pegangan kita untuk menghadapi itu semua. Gitu. Jadi, jadikanlah sabar dan ibadahmu untuk menjadi penolong hidupmu. Ada yang seperti itu kan di ayat Al-Quran itu. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Gitu. Nah, sabar di sini memang betul gitu. Orang-orang yang sabar itu beda dari orang yang nggak sabar. Ya, dia sabar menimba ilmu, dia sabar meneliti, ya, sampai ketemu bola lampu. Dia sabar, dia bayangkan kalau dia nggak sabar itu, kalau nggak dia sabar itu bola lampu nggak ketemu. Pasti seseorang yang sabar itu dia tekun, teliti dan lain-lain. Nah, bayangkan guru itu seperti itu. Dia sabar menghadapi anak muridnya. Anak muridnya misalnya cengin atau misalnya ngeledek, dia tetap sabar. Ya, seperti itu juga bisa. Tapi yang lebih tepatnya adalah guru harus memiliki tingkat kesabaran yang beda dari orang lain, dan memang rata-rata guru itu memiliki itu. Dia rela mengorbankan dirinya, dia rela mengorbankan harga diri kadang gitu ya, untuk sabar dan menghadapi anak-anak. Sampai seperti itunya. Ya, bayangkan kalau kita menjadi guru akan menjadi orang yang perlu banyak belajar sabar, dan ya sabarnya bisa nomor satu gitu, bisa nomor lebih sabar daripada yang lain. Mungkin kembali lagi ke pribadi gurunya ya, tapi ya dituntut untuk sabar karena mengajarkan sesuatu atau misalnya memberikan sesuatu nasihat kepada orang lain itu tidak bisa terburu-buru, harus dengan sabar. Seperti itu. Jadi guru ya wajib bangga gitu. Yang para guru di sini wajib bangga kalau teman-teman itu terus melatih kesabarannya gitu untuk menjadi seorang yang sukses gitu ya di dunia dan akhirat. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah guru itu ya profesi yang bisa dikatakan hiburan. Karena kayak saya juga dulunya guru ya, sampai sekarang juga masih guru. Ya kayak hiburan aja gitu. Kayak misalnya ketemu anak tuh kayak fresh gitu ya. Ngelihat tingkah laku lucu, bisa ngobrol dengan anak, seru-seruan dengan anak gitu. Jadi kayak hiburan aja gitu. Kayak hidup itu nggak capek loh gitu. Misalnya hari-hari itu bisa terlewatkan dengan cepat gitu ketika kita bersama dengan anak-anak atau bersama dengan murid-murid kita gitu. Jadi merasa bahwa oke gitu. Jadi asik lah gitu menjadi guru itu. Dan kalau nggak harus dijadikan beban gitu, kita dijadikan santai aja tapi enjoy guru itu lebih baik seperti itu. Dan juga menyalurkan kecintaan kepada anak. Karena ya sedikit tidaknya ya kita juga guru juga ada ya mungkin ada yang sudah menjadi orang tua, ada yang belum gitu ya. Tapi memang nantinya kan guru itu akan menjadi orang tua ya. Itu normalnya ya. Nah, dan ketika itulah guru bisa belajar lebih gitu tentang bagaimana sih menyalurkan kecintaan kepada anak. Karena kan dia sudah belajar duluan gitu. Sebelum dia jadi orang tua misalnya guru itu kan,
dia mengajarkan anak orang dulu gitu. Jadi kayak kecintaan itu tersalurkan dengan baik. Jadi itulah keuntungannya jadi guru, dan hal-hal yang patut kita banggakan dari seorang guru. Jadi intinya selamat Hari Guru kepada Hari Guru Internasional ya, kepada semua guru dimanapun itu berada, tetaplah menjadi guru. Dan siapapun bisa menjadi guru ya. Bisa dikatakan seperti itu, siapapun bisa menjadi guru, asal ada muridnya. Benar lah itu. Kamu bisa jadi guru asal ada muridnya, asal ada yang mau mendengarkan gitu. Jadi marilah kita cari murid atau cari seseorang yang kita ajak sharing, bisa ajak sharing gitu. Sehingga kita bisa menyalurkan profesi kita menjadi seorang guru yang mulia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.